Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Mutiara Limbong dari SMA Negeri 71 Jakarta kelas 10B absen 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah presentasi mengenai teks negosiasi dalam rangka tugas Bahasa Indonesia. Semoga video yang saya tampilkan setelah ini dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih. Jadi berikut adalah presentasi mengenai teks negosiasi. Yang pertama, apa itu teks negosiasi? Jadi, pengertian dari teks negosiasi adalah teks yang berisi proses perundingan atau tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Lalu, apa sih ciri-ciri dari teks negosiasi? Jadi, yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih, jadi harus ada interaksi atau hubungan timbal balik. Yang kedua adalah bertujuan mencapai kesepakatan. Yang ketiga adalah mengandung tawar-menawar atau negosiasi itu sendiri. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang santun dan persuasif atau bahasa yang mengajak. Yang kelima adanya penawaran, permintaan, dan alasan. Dan yang terakhir adalah diakhiri dengan hasil kesepakatan atau penolakan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari teks negosiasi. Jadi yang pertama adalah dialog atau percakapan langsung seperti pembicaraan dengan tatap muka atau empat mata dengan pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah narasi, yaitu cerita atau paragraf, atau yang biasa ditulis dalam dialog seperti skrip. Dan yang terakhir adalah surat resmi, misalnya dalam kerjasama atau bisnis biasanya mengajukan seperti contohnya untuk sponsor ataupun kerjasama lainnya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana struktur dari teks negosiasi. Jadi yang pertama adalah orientasi, yaitu pembuka atau pengenalan masalah. Yang kedua adalah pengajuan, yaitu permintaan atau penawaran dari salah satu pihak. Yang ketiga adalah penawaran atau proses penawaran atau proses tawar-menawar itu sendiri. Yang keempat adalah persetujuan, di mana kesepakatan yang dicapai, di mana kesepakatan yang sudah didapat dari hasil tawar-menawar. Dan yang terakhir yaitu penutup atau akhir dari negosiasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kaidah kebahasan. Yang pertama adalah kalimat persuasif, yaitu ajakan atau bujukan, kalimat yang membuat orang lain tertarik untuk mengikuti hal yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif dan interrogatif. Yang ketiga adalah menggunakan kata sopan, yaitu tolong, silakan, dan mohon. Yang keempat menggunakan alasan logis. Yang kelima menggunakan kata kesepakatan, yaitu setuju, sepakat, atau baiklah. Dan yang terakhir saya ingin memberikan satu contoh teks negosiasi untuk memberikan penjelasan yang lebih maksimal. Di sini saya ingin memberikan contoh mengenai seorang pembeli yang ingin membeli sepatu kepada seorang penjual, dan di mana pembeli ini menawarkan harga yang lebih murah agar dia boleh mendapatkan keuntungan, dan penjualnya pun juga memberikan harga yang tidak terlalu jauh sehingga dia tetap mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah dialog dari pembeli. Selamat pagi Bu, berapa harga sepatu ini? Lalu penjual menjawab, selamat pagi, sepatu ini harganya Rp300.000. Pembeli kembali bertanya, boleh kurang Bu, saya beli 2 pasang. Dan penjual menjawab, kalau beli 2, saya bisa beri Rp270.000 per pasang. Dan pembeli menyetujuinya, baiklah saya setuju, terima kasih. Dan penjual memberikan kalimat balik yang sopan, terima kasih kembali. Itulah yang bisa saya sampaikan melalui presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang baru bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih. Sekian presentasi saya mengenai teks negosiasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.